yang wajib hanya 2,5%. Kalau yang saking kepinginnya sedekah lebih banyak, ada batasan maksimal, yaitu berapa? 1/3, 33,3%, itu maksimal. Saudara Abu Bakar itu pernah mau sedekah semua hartanya, tidak dikasih oleh Nabi. Jangan Abu Bakar, kamu ikhlas, tapi nanti istrimu, anakmu belum tentu. Sisakan untuk mereka. Setengah Nabi, itu pun kebanyakan jangan. 1/3 Nabi, ya itu sudah banyak. 1/3 pun sudah banyak. Setengah dilarang oleh Nabi, jangan. 1/3 paling banyak. Sebetulnya 1/3 itu sudah lebih banyak daripada 1/4 kan ya. Tapi umat Nabi Musa wajibnya 1/4. Kalau kita wajibnya cuma 2,5, 1/40. Tapi kalau ingin lebih banyak lagi, boleh hanya sampai 1/3. Ya. Itu. Kemudian dulu itu kalau umat Nabi Musa itu ya karena kondisi saat itu kan mereka belum pakai kain, tapi masih pakai kulit kayu bajunya itu. Mereka kalau najis itu digunting, dibuang, yang kena najis dibuang. Sedangkan syariat Nabi Muhammad, kalau kena najis cukup dicuci. Wah, andai syariat itu masih ada sekarang, berapa baju kita yang bolong-bolong? Kena najis gunting, kena najis gunting. Ya artinya setiap kena najis dibuang kan pakaian itu kan, seolah. Nah ini. Itu berat, itu contoh ya. Itu sangat berat. Di akhiri ayat ini, wa'fu 'anna wa'ghfir lana warhamna. Karena itu ampuni kami ya Allah kalau kami salah. Warhamna, sayangi. Tidak cukup minta ampunan kita, minta disayangi. Biasanya orang salah kan cuma minta ampun, tapi kita ini tidak cukup. Waghfir lana warhamna, minta diampuni tapi juga minta disayangi. Karena apa? Kalau cuma minta ampun toh berarti kita nggak masuk neraka, tapi belum masuk surga. Karena itu ada kalimat waghfir lana warhamna. Jangan masukkan neraka, tapi tolong masukkan surga. Kayak nazarnya Abu Nuwas, ilahi lastulir firdausi a'la wala aqwa 'anal naril yahini. Aku malu ya Allah, gak pantas jadi penghuni surga karena terlalu banyak dosa. Tapi juga kalau dikirim ke neraka nggak kuat. Solusinya apa? Ampuni dosaku. Padahal dosanya mislu a'dabil rimali, sebanyak bilangan pasir di laut. Tapi fahabli taubatan wa'ufir zunubi, jadi dia ingin diampuni. Jadi kalau kita pakai dialog sederhana, ya Allah, aku ini memang nggak cocok masuk neraka karena aku ini banyak dosa. Tapi kalau ke neraka, wah nggak mampu ya Allah,
Makanya biar jadi pantas jadi penghuni surga, apa ya permohonannya? Bersihkan dosaku. Nanti kalau udah bersih dosanya kan pantas masuk. Itu kalau bahasa sederhananya begitu. Abu ulama ahli sastra, beliau ini ulama ahli sastra. Beliau bukan pelawak ya, jangan kita nganggap Abu Nu'aim. Memang beliau ini sastra tinggi dan menghibur gitu. Seperti sering Gus Baha juga dalam pengajiannya menyampaikan, kita ini jangan bermuka masem atau merengut. Kenapa? Allah ngasih nikmat kita banyak sekali. Nikmat tertinggi iman, nikmat tertinggi Rasulullah. Rasulullah ini kita punya nabi terbaik, nabi terakhir, nabi yang segalanya. Dikasih nikmat sebanyak ini kok kita merengut. Kita ini harus jadi umat Islam yang senyum, ramah, menyenangkan. Karena kita diberikan nikmat terlalu banyak. Jadi jangan ngeluh jadi umat Islam. Jadi umat Islam jangan pesimis. Jangan jadi orang yang dahinya berkerut terus, jangan. Jadi orang yang senang gitu loh, karena kita diberikan nikmat. Karena itu permintaan kita wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Terakhirnya bahwa bagaimanapun dalam Al-Quran juga sampai juga disampaikan lam tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini dalam hadis lam tardo angkal yahud itu walan nasara hadis hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak akan ridho dengan kita kalau kita tidak mengikuti mereka. Inilah dikatakan fansurna al qawmil kafirin. Ya biasa watak manusia lain. Karena umat Islam ini banyak sekali dapat keistimewaan, termasuk Lailatul Qadar yang diturunkan di puasa ini hanya dimiliki orang Islam aja. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan umat Nabi yang lain itu waktu mendengar ada informasi Lailatul Qadar yang diberikan kepada umat Muhammad, mereka iri, maka ingin jadi umat Muhammad. Mereka iri, wajar. Makanya kamu kalau betul pinter, kalau ada teman nggak seneng jangan kaget. Kamu ganteng, ada teman nggak seneng jangan kaget. Salah apa sih aku ya? Temennya kok benci sama aku? Nggak salah apa-apa kamu. Kamu cantik, dia nggak cantik, dia nggak terima gitu. Ya. Kamu sering ditegur orang, dia nggak pernah ditegur orang. Kamu lewat, ada orang bilang, cantik. Kadang-kadang gitu ya. Terus dia lewat, satu pun nggak ada orang godain. Sampai dia bilang, aku cantik juga kok. Saking jengkelnya, kepingin diakui kecantikannya. Ya. Kamu nggak punya salah apa-apa, tapi ada teman yang benci dengan kamu. Gara-gara apa? Kamu lebih cantik dari dia. Atau dia kepingin dekat dengan seorang guru, tapi guru itu nggak pernah cuek aja dengan dia. Terus sama kamu guru baik, dia benci. Bencinya gara-gara apa?
kepingin biar guru itu nyapa dia, itu nggak pernah. Bahkan dia sengaja nyapa gurunya, pagi Pak, pagi, segitu aja. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Nggak dilihat pun nggak. Tapi kalau yang satunya lewat, waduh, kamu ya bersih, rapi, gini-gini. Sampai dia sambil lewat, aku habis tadi pagi udah rapi, lu udah tegur kenyok Pak. Dia marah dengan kamu bukan karena apa? Karena kamu punya kelebihan. Nah gitu juga kalau umat lain yang orang-orang yang lain itu merasa cemburu dengan orang Islam, itu juga, coba saya nabi terakhir. Sampai kemarin ada orang ngaku nabi ke-26. Kurang kerjaan. Ya orang Islam tidak bakal percaya lah, karena kita sudah ada dalam keimanan kita sudah tahu bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau 1 juta orang aku jadi nabi ya nggak bakal ada pengaruh. Tapi ada juga kadang-kadang nggak ngerti gitu. Dapat aja kadang pengikut entah 10 orang kali 15 ada aja. Pernah ada namanya Muhammad Musaddiq ngaku jadi nabi, punya juga pengikut berapa orang gitu ya. Dari zaman bahkan dari zaman nabi sudah ada orang ngaku jadi nabi. Itu apa? Ya cemburu aja. Cemburu dengan nabi, udah. Cemburu aja. Jadi kecemburuan itu memang membuat orang menjadi musuh. Dia benci dengan kita itu mengakibatkan dia menjadi musuh kita. Nah kita ingin ditolong oleh Allah. Kita nggak mampu menyelesaikan musuh-musuh dalam hidup kita, pasti ada. Ukuran orang baik dengan orang kurang baik itu hanya sederhana. Kalau orang baik itu jumlah orang senang lebih banyak daripada orang yang tidak senang. Hanya itu. Bahkan terkadang kalau orang ini buat konsep yang, contohnya Rasulullah itu dulu disenangi semua orang sampai mendapat gelaran Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Semua orang di Mekah itu mau pergi itu nitip kunci rumahnya pada Nabi. Tapi setelah Nabi membawa risalah kenabian, orang-orang yang asalnya percaya betul dengan Nabi malah balik tidak percaya. Itu karena ada sesuatu misi yang harus disampaikan oleh mereka. Tapi pada umumnya orang itu dikatakan baik kalau orang yang senang lebih banyak daripada orang yang tidak senang. Orang dikatakan jelek kalau orang yang tidak senang lebih banyak daripada orang yang senang. Itu ukuran sederhana. Bukan berarti kalau orang baik itu tidak punya musuh. Orang yang baik itu tidak punya pembenci, hater. Ya kalau sekarang istilahnya apa? Hater dengan apa ya? Yang like lah. Likers. Ya. Likers dengan hater. Ya. Follower. Ya, follower. Sebetulnya itu berasal dari bunga kan ya. Ya. Tapi itu dipakai istilah dalam ini memfollow ya. Bukan follower tapi follow. Beda tulisannya beda. Follow itu beda dengan flower ya. Tapi ya penggemar lah, penggemar. Followers, hater ya. Itu kan di dalam dunia sosmed ada haters, ada followers. Ya kalau orang itu makanya kayak public figure istilahnya di
sosmed itu. Kalau hatersnya terlalu banyak susah dia, susah juga. Ya. Bahkan terkadang followers ini mematikan karir orang. Bahkan kemarin sampai saya dengar berita itu di TV sampai dihack. Ya orang kan iri juga ya dengan Atta, cuma lewat YouTube aja jadi YouTuber, kemudian kayak si mana yang perempuan itu kan, Ria Ricis itu. Masa orang, makanya semua orang sekarang jadi bercita-cita jadi YouTuber. Loh, YouTuber itu loh bisa dapat uang 2 miliar, 3 miliar. Banyak yang ingin kan seperti itu. Makanya banyak yang terus yang buat. Sekarang YouTube sudah kurang ngetrend. Sekarang yang ngetrend TikTokers. Ya, semuanya mau jadi ingin buat macam-macam. Sampai bahasanya sekarang konten. Ada yang mandi di jalanan. Sambil naik sepeda motor mandi. Ingin banyak yang nonton YouTube-nya dia, banyak yang ingin nonton, karena semakin banyak orang nonton TikTok-nya dia, maka semakin banyak dapat duit. Gitu. Anggaplah kalau yang 1 per orang nonton 1 orang itu kamu dapat duit 1 rupiah, lah kalau yang nonton 10 juta. Karena itu dia terus buat konten biar banyak orang nonton. Kalau tiap hari, kalau kamu buka TikToknya dia isinya cuma yang kemarin-kemarin. Ria Ricis itu sampai punya kameramen kayak Atta itu punya sendiri. Bahkan ke depan, menurut prediksi ahli sosmed, ke depan TV pun hilang. TV hilang, nggak laku. Karena biaya TV itu mahal. Biaya TV itu triliunan. Karyawan berapa punya? Sementara Atta paling punya 5 orang aja. Tukang bawa baju ya, sopir, tukang shot ini, dia tukang editing. 5 aja cukup dia punya. Tapi dia punya penghasilan yang besar. TV berapa karyawannya? Dan orang sekarang lebih suka nonton yang itu sudah. Makanya demi konten, ya Allah, ada orang mau buat konten, buat foto di puncak gunung kepleset mati, hanya untuk cari konten. Dia kadang-kadang loncat dari jurang apa itu, maunya pakai payung gitu ya, mau buat konten, jatuhnya payungnya nggak mekar mati.